Karena sesungguhnya wanita itu dihormati oleh Allah. Dan Allah gampangkan perempuan itu. Tidak pernah Pak kita dapati syariat yang begitu gampang memudahkan seseorang masuk surga itu kecuali perempuan Pak. Jadi kemudian semuanya itu gampang. Coba nyari surganya, tidak usah jauh-jauh. Dia tidak perlu berjihad sampai kemudian sampai keluar ke jihad pada sebagaimana pada zaman Nabi ke Uhud, ke Badar. Tidak perlu dia. Tidak perlu dia ke Suriah sana. Saya akan berjihad ke Suriah lah. Tidak usah. Dengar suara bom malah terkencing-kencing malah. Dia fitrahnya dia di tempat-tempat kayak gitu. Coba, di mana dia punya pintu surganya? Suaminya sabar. Coba. Kemudian ketika ibadah, tidak usah jauh-jauh ke masjid. Coba kan kita sepakat ya Pak. Bagaimana ketika datang ke masjid itu Masya Allah. Terus menerus itu. Kita dengar adzan datang ke masjid, dengar adzan dengan masjid. Perempuan tidak usah pergi ke masjid. Di mana? Di rumahnya. Tinggal nyalakan AC, kemudian ditutup, kemudian kamarnya semakin tertutup ruangan yang dia sholat, semakin dia besar pahalanya. Coba. Enak atau tidak enak? Enak banget. Sudah gitu, makanan dia, jilbab yang dia kenakan, paket yang dia kenakan, nanti yang ditanya istrinya atau suaminya? Saya tanya Pak, yang ditanya istrinya atau suaminya? Suaminya. Bapak hari ini nanti habis ini ngajak istri antum makan apa? Mau makan apa dek? Soto? Mau makan apa itu? Uduk? Lontong sayur? Saya apalah, saya lewat sini setiap pagi. Maka kemudian yang ditanya bukan istri, yang ditanya suaminya. Kamu hari Sabtu ngajak kemudian istrimu makan soto, itu rezekinya dari mana? Yang ditanya siapa? Suaminya. Coba, apa kurangnya seorang wanita itu? Dimudahkan banget oleh Allah untuk masuk surga. Tapi sedihnya secara fakta lapangan mahsyar yang masuk ke neraka itu banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu perempuan Pak. Ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaru ahliya an-nisa. Dan aku kemudian melihat neraka dan aku ternyata dapati sebagian besar penduduk neraka itu mana? Itu kalangan wanita. An-nisa. Jadi disitulah kita paham. Masya Allah, wanita itu kalau ngerti bagaimana rahmatnya Allah kepada dirinya, Allah mudahkan betul itu hidupnya itu. Tidak sebagaimana agama-agama yang lain ketika mereka menistakan kaum wanita. Orang Romawi dulu kalau kita membaca Al-Mar'ah fil Jahiliyah, orang-orang wanita-wanita dalam jahiliyah, orang Romawi dulu itu menempatkan perempuan itu sebagaimana barang dagangan. Boleh ditawarkan ke siapapun dan itu lumrah pada masyarakat itu. Orang Persia anggapnya kayak budak. Coba lihat Islam. Islam, Masya Allah dihormatin betul. Sampai dalam semua urusan dibahas dalam kalangan wanita. Ujung kainnya saja ketika memakai baju diatur sama Islam Pak. Ujung kainnya itu kalau kemudian kena kotoran, maka najis atau tidak najis ujung kainnya itu? Enggak lah. Makanya wanita itu yang paling afdol kalau memakai jubah itu yang panjang, yang kakinya enggak kelihatan. Kalau dia kemudian satu seretan itu kena najis, seretan berikutnya menyucikan. Coba Pak, sampai ujung kainnya aja dibahas sama syariat itu. Mana ada syariat yang sampai detail ngatur wanita sebagaimana? Sampai urusan darahnya dia setiap bulannya, yang mana dia saja merasa jijik melihat darah itu setiap siklus bulanannya, itu diatur. Itu kapan itu darah, kapan itu nifas, kapan itu istihadah, dibeda-bedakan. Bagaimana indahnya Allah itu ketika mengatur kehidupan wanita. Makanya jangan suudzon.